Ya, hari ini kita ingin bicara roh jahat. Tolong lihat ke kanan, ada roh jahatnya nggak? Hei, coba lihat ke kanan, ada roh jahatnya nggak? Masa ganteng-ganteng ini ada roh jahatnya, Pak? Cantik-cantik ini ada roh jahatnya? Coba lihat, roh jahat Anda nggak bisa lihat secara fisik, tapi secara rohani, secara roh Anda bisa merasakan, ya. Secara rohani, decent spirit, Anda punya roh yang membedakan, Anda bisa tahu. Setiap orang yang kita ketemui, kalau Tuhan ingin menyatakannya, kita tiba-tiba bisa tahu bahwa orang ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Aku berkata dalam nama Yesus, orang yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Hari ini kau duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kisah ini ada di 3 cerita, di Markus ini, di Matius ini, dan di Lukas. Anda lihat ya, atas itu. Nih, dengarkan berita tadi, ada apa itu? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Gerasa, kalau di Matius nyebut Gadara, Lukas nyebut Gadara juga. Tapi 2 kota ini sama-sama kota di Dekapolis, 10 kota, ya. Kita nggak usah debatkan itu, Anda cari di internet atau tanya AI, dia akan jawab Anda, haleluya. Kita nggak usah jelaskan itu, Gadara, Gerasa artinya kurang lebih gini, reward of the end. Pada akhirnya kita akan terima hadiah, haleluya. Kasih tahu ke kanan, pada akhirnya Anda akan menerima hadiah. Sekali lagi katakan, pada akhirnya Anda akan menerima hadiah. Pada akhirnya Anda akan menerima reward dari Tuhan. Rewardnya apa, Pak? Israel pulang pergi, yang sendiri. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Kalau kita baca kata lalu, tak berarti ada ayat sebelumnya. Kalau Anda baca di Matius, di Markus, di Lukas, ayat sebelumnya adalah Yesus meredakan badai. Mas semua ternyata meredakan badai. Jadi Yesus sama muridnya setelah melakukan banyak mujizat di Kapernaum, orang banyak mengikutinya. Yesus ngomong gini, gue mau istirahat, capek gue lihat orang ikut kita ini siang malam. Nah, waktu terjadi gerakan Tuhan, ya akan terjadi seperti ini. Ibu-ibu siap nggak kalau terjadi Tuhan pakai ibu-ibu? Mungkin siang malam Anda nggak dari rumah loh, karena Anda sibuk melayani orang lain. Halo? Itu bicara pelayanannya. Belum lagi orang lain menyerang. Hari kan zaman media, betul nggak? Apa-apaan tuh wanita? Wanita ngusir-ngusir setan. Alkitab ngomong wanita nggak boleh jadi pendeta. Di Alkitab nggak boleh jadi pemimpin kan? Banyak hal orang bisa nyerang kalau terjadi satu gerakan. Tapi Anda jangan komentar apapun, tetap di bagianmu dan percaya Tuhan yang menyertai kita. Yesus capek, Yesus harus ke seberang, dia mau ayo kita bertolak. Murid-murid ikut dia, yang lain jangan melingkar, pergi ke sana. Jam subuh, kita ngomong dia subuh, sampai di Gerasa itu, di daerah kuburan. Bapak Ibu kira-kira jam 3, jam 4 pagi di kuburan, serem nggak? Hmm? Hmm? Pak Agung ngomong serem ke ya Tuhan. Jam 3, jam 4 pagi di daerah kuburan. Ya, tapi waktu Yesus di tengah-tengah di perahu itu ada angin, badai. Betul ya? Yang aneh, Yesus bisa tidur dengan nyenyak di perahu itu. Ada badai, ada air masuk, tidur aja dengan tenang. Orang bisa tenang kalau orang itu memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Orang bisa tenang kalau dia yakin dalam hidupnya bahwa hidupnya sudah cukup. Tuhan tenang karena dia tahu dia yang mengendalikan alam semesta ini, bukan hanya badai. Bumi yang kita pijak, langit yang menudung kita, semuanya ada di bawah nama Tuhan. Dan semua itu harus tunduk kepadanya. Maka itu Tuhan tenang. Badai itu biasa. Tapi badai ini badai yang tidak biasa. Badai yang mungkin dikendalikan oleh kuasa jahat.
badai yang menimbulkan ketakutan dalam dirimu. Kadang-kadang ketakutan itu adalah konspirasi iblis. Kalau Anda takut hari ini, Anda khawatir banyak hal. Kadang-kadang iblis sedang berkonspirasi di dalamnya untuk melemahkan imanmu. Dengan tenang dia tidur. Petrus mungkin bangunkan, Yesus bangun dong. Ya kayak gitu gak dibangunin? Gimana bangunnya? Kan lagi panik. Hah? Kalau kita lagi panik, bisa kan berteriak gitu? Oi tolong cepat oi! Hah? Oi cepat! Bangun dong, bangun! Ya kalau lagi panik kan? Tapi saya yakin mungkin gak gitu ya. Karena mereka tahu siapa Yesus, Nabi, Guru, Rasul, mungkin Guru sampai gemetar nih Petrus, Guru bangun. Sekecil apapun suara kita, Tuhan pasti mendengar. Sekalipun hanya berdoa dalam hati, Tuhan pasti dengar doa kita. Haleluya. Terus bangun ngomong, apa nih kalian takut? Diam, tenang. Ayat terakhir Yesus mungkin ngomong gini, siapakah gerangan orang ini? Lu bayangin, mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, tapi mereka nggak tahu siapa Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Angin dan badai pun taat kepadanya. Saya tanya Bapak Ibu hari ini, berapa lama Anda ikut Tuhan? Berapa lama Anda melayani Tuhan? Tapi Anda masih mempertanyakan kehebatan Tuhan yang Engkau percaya itu. Di mana Tuhan waktu saya sakit? Di mana Tuhan waktu saya dalam kekurangan? Di mana Tuhan kalau saya lagi banyak masalah seperti ini? Tuhan ada di mana? Siapakah orang ini? Aduh. Ternyata mereka kalah dengan setan. Ya. Waktu Yesus sampai di Gerasa, saya tahu Yesus datang, dia langsung datang mendekat, bukan menjauh. Anda bayangkan kehadiran Tuhan sebagai terang, kegelapan itu sudah merasakannya. Ada terang datang nih, gelap langsung gemeter. Satu-satu cara adalah konfrontasi langsung. Konfrontasi apa? Seolah-olah meninggikan Tuhan. Tapi untuk kompromi. Haleluya. Kasih tahu ke kanan. Gue sering lihat orang seperti ini. Kadang-kadang kita lihat orang itu mungkin sedang meninggikan Tuhan. Sebenarnya dia sedang ingin berkompromi dengan Tuhan. Jangan lepaskan aku Tuhan. Jangan bebaskan aku. Jangan sembuhkan aku. Sama seperti orang Gerasa ini. Dia datang untuk menyembah Tuhan. Dia datang untuk memuliakan Tuhan. Dia ngomongin, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Belum waktumu untuk mengusir aku. Iya. Dia tahu siapa Yesus. Anak Allah yang maha tinggi. Sementara murid-murid dalam perahu nggak tahu loh. Siapa orang ini? Yang pertama kita belajar. Di mana ada Anda, keberadaan Anda ada di mana? Sebenarnya iblis mendeteksi keberadaan Anda. Sekali lagi, di mana Anda? Di situ iblis bisa mendeteksi keadaan Anda. Dia tahu Anda ada di sana. Kenapa? Karena Anda terang. Gelap itu gemetar waktu melihat kehadiranmu. Halo? Iblis ngomong, jangan usir kami. Kami mau pindah ke Babil. Bapak Ibu, hari ini kalau Anda tinggal di satu wilayah, satu kampung, satu tempat, saya pastikan iblis mengenal Anda. Ya, saya nggak tahu Anda mengenal dia atau tidak di daerah itu. Anda harusnya punya roh yang peka, yang bisa membedakan bahwa di antara tempat-tempat ini ada orang-orang yang bermain dukun. Ada roh-roh lain yang ingin berkuasa. Anda harus proklaim dan proklamirkan, hei dengarkan aku. Iblis yang tinggal di wilayah di mana aku ada hari ini, Anda harus tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang membuat kekacauan, yang melemparkan sakit penyakit, pertengkaran, perselisihan, kutuk-kutuk kawin cerai, kau harus tinggalkan tempat ini. Haleluya, aku perintahkan dalam nama Yesus. Ada yang pernah doa gitu?
Belum. Kita ajarkan nanti wanita untuk ngusir itu. Haleluya. Kan wanita mau dipakai Tuhan kan? Anda harus proclaim. Nyatakan bahwa Anda ada terang, dalam dirimu ada Roh Allah. Engkau adalah anak Tuhan. Anda punya otoritas. Di mana aku ada, di situ pelayananku ada, kata Tuhan. Di mana aku ada, di situ pelayananku. Jadi dimanapun Anda tinggal, Anda wajib berdoa buat orang-orang sekitar itu. Karena disitulah pelayananmu yang Tuhan telah tentukan. Iblis ngomong, ini Gerasa ini wilayah kami. Maka itu Yesus diusir nantinya. Anda lihat ayat selanjutnya. Baru saja Yesus turun dari perahu yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Markus dan Lukas itu orang, tapi di Matius itu 2 orang. Mengapa berbeda itu? Kita nggak usah ceritakan itu. Ya, datanglah seorang pribadi. Kayaknya ngabisin waktu ya, habis nyebrang cuma yang nggak jelas. Untuk apa satu orang? Saya kasih tahu. Kalau Tuhan ingin menjumpai seseorang, pasti Tuhan punya tujuan atas orang itu. Dan tidak ada pekerjaan Tuhan yang sia-sia. Hari ini, ya, Tuhan ngomong gak ada sia-sia, aku menemui dia. Cuma satu orang. Orang itu diam di sana. Di mana diamnya? Hah? Di kubur. Haleluya. Pak Fedik ya, depannya pekuburan ya. Tapi puji Tuhan, sekarang Pak Fedik udah pindah. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Anda pernah temuin ini? Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kamu pernah ketemu dengan orang seperti ini? Belum ya? Kita misalkan Pak Agung yang badannya gede gitu. Kalau ya kecil aja nggak sanggup. Kecil nih orang, pengalaman pelayanan kita nggak sanggup. Dulu kakak saya kerasukan. Saya belum percaya Tuhan waktu itu. Dipegangin Pak orang yang gede-gede nih. Orang kebun yang gede-gede megang, mental loh. Ya, mental semua. Saya dengan cara saya yang lama, saya usir dia, haleluya. Saya dikasih, oleh suhunya dikasih, nih pulang bawa gini-gini. Lu usir dia, wah keren juga gue praktek. Setan, mengusir setan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Mukul diri dengan batu, nyayat diri dengan batu. Bukankah zaman hari-hari ini banyak generasi ini dirinya kan? Betul nggak? Ini roh legion. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Lihat tuh. Dari jauh lihat, langsung menyembah loh. Tapi nyembahnya apa? Ngomong, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Kalau yang ngomong gitu, belum waktu kamu siksa gue. Nggak bisa, Bapak belum mengizinkan Anda untuk menyiksa saya. Belum waktunya kami dikerangkeng di neraka. Kami masih izinkan untuk berkeliaran, mengacaukan dunia ini. Nggak ada urusannya. Sebelum itu Yesus pernah ngomong kata ini, keluar kau jahat ya. Yesus tanya, siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak. Legion itu 6.000 tentara Romawi, 6.000. Saya nggak tahu, mungkin orang ini di masa kecilnya bisa
melihat kebengisan tentara Romawi, serdadu-serdadu Romawi yang jumlahnya banyak gitu ya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi iblis itu menguasai satu teritori, wilayah. Kalau dia udah dudukin satu wilayah, dia berusaha untuk menguasai wilayah itu. Makanya itu waktu Anda, orang percaya datang di satu wilayah, biasanya Anda bisa langsung merasakan bahwa di satu wilayah ini ada orang kuat yang megang. Apakah dia dukun? Apakah dia peramar-peramar? Orang-orang yang menguasai wilayah itu, dia tahu langsung Anda berbeda dari orang yang lain. Jadi waktu Anda berjalan di tengah-tengah wilayah itu, sebenarnya di roh kita itu seperti bayangan putih. Percayalah dengan saya. Kalau Anda benar-benar, kita nih orang percaya sungguh-sungguh, waktu kita berjalan, iblis melihat kita seperti roh yang sedang berjalan. Dia langsung bisa merasakan kehadiran kita. Karena kita terang. Terang itu kan gelap harus minggir. Betul gak? Nah iblis tuh langsung tahu. Ini wilayah kami. Kamu gak berhak menguasai wilayah ini. Kalau Tuhan telah utus Anda di wilayah manapun, Anda hanya tinggal berkata dan berdiri. Aku katakan dalam nama Yesus, semua kekuatan yang ada di wilayah ini, teritori yang menguasainya, roh tenung, roh sihir, roh santet, dukun-dukun sakti, orang-orang kuat, aku ikat dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan kau harus pergi dari tempat ini dalam nama Yesus. Kalau enggak, gue ambil bom dan kubom kamu, haleluya. Atau tercampal engkau ke dalam laut. Ikat aja dalam nama Yesus. Dia akan tunduk kepadamu. Dan tanda-tandanya akan Anda melihat banyak orang mulai kenal Tuhan. Satu wilayah telah Anda menangkan, Anda akan melihat banyak orang bertobat. Mereka itu diikat, disembunyikan di gua-gua persembunyian, di penjara-penjara, kata Alkitab di geronggang-geronggang, di penjara-penjara, iblis menyembunyikan mereka. Mereka ditutupi mata rohaninya untuk tidak mengenal Tuhan. Untuk tidak mengenal terang Tuhan. Dibutakan oleh zaman ini. Hatinya keras, hatinya sombong. Kalau Anda lihat satu wilayah, kayaknya keras banget wilayah ini, kering ya. Bahwa Anda bisa mendeteksi bahwa di sini ada kesombongan. Anda harus patahkan roh sombong dalam nama Yesus. Aku perintahkan roh sombong, keangkuhan dibangun atas pikiran-pikiran manusia. Aku taklukkan dalam nama Yesus. Dan aku minta roh Tuhan melembutkan setiap hati yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Anda harus berdoa gitu. Yesus datang wilayah itu. Karena Yesus kan Tuhan. Kehadiran dia itu, waduh, langsung mungkin membuat semua bumi bergoncang, kata Alkitab. Ingat kan waktu Yesus salib? Halo? Semua gempa bumi, bait Allah terbelah. Hei, dahsyat loh nanti kita kalau tentang nama Yesus. Enggak main-main waktu kita nih percaya Tuhan. Nih masalahnya ada cerita kedua, masalah babi ini. Siapa yang suka makan babi? Haleluya. Siapa yang suka makan babi? Yang enggak suka. Cuma orang yang enggak tahu makan aja. Roh itu minta kemana? Pindah ke babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Babi itu berapa banyak jumlahnya? 2.000 ekor. Satu babi kira-kira 1 juta dapat nggak? Kurang lebih lah ya. Tergantung beratnya dong. Pak Agung berat berapa kilo? Enggak, gue tanya beratnya doang Pak Agung. 1 juta, 2.000 ekor, berapa miliar? 2 M ya. Turun ke jurang, babi itu mati lemas. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan
hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Penjaga babinya pergi lihat ya. Gue lihat dulu ya, ada poin apa yang ketinggalan gak nih? Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Jadi setelah lihat babi itu jatuh, mati, penjaga itu datang ke Yesus. Dia lihat orang kerasukan itu sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadi kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi penjaga tahu, wah ini orang udah sehat nih, dia datang ke Yesus. Orang-orang yang telah melihat itu sendiri, hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Mereka cerita ya. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Anda lihat, mereka tahu orang yang tadi gila, semua orang takut dengan orang kerasukan ini disembuhkan. Justru mereka suruh Yesus keluar dari wilayah itu. Kalau Anda baca cerita-cerita yang lain, semua yang Yesus lakukan di wilayah itu biasanya orang ngomong, gue tinggallah 2-3 hari lagi di sini. Betul nggak? Perempuan Samaria itu tinggal dong di kota ini lagi. Yesus waktu mau membangkitkan Lazarus tertahan 2-3 hari. Tapi ini orang Gadara, Gerasa ngomong, kamu keluar dari wilayah kami. Bapak Ibu, kita nggak sadar dalam hidup ini kadang-kadang. Kita telah mengalami pemulihan Tuhan. Kita udah dilepaskan, kita udah dibebaskan. Tapi kita ngomong, saya nggak perlu Yesusnya. Yang penting aku udah sembuh hari ini. Aku nggak perlu Yesusnya. Yang penting aku udah sembuh hari ini. Mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka menganggap mereka lebih penting dari nyawa seorang manusia. Mereka lebih menganggap bisnis dan pekerjaan mereka lebih penting daripada Tuhan. Mereka menganggap apa yang mereka punya hari ini lebih penting yang lebih rohani. Nggak perlu itu. Yang penting bisnis kami lancar, usaha kami lancar, uang kami banyak. Apa-apaan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, kita nggak gitu kan? Tanya ke kanan kamu gitu nggak? Nggak ya, haleluya. Yesus nomor 1. Mereka menganggap nyawa itu nggak berarti. Bapak Ibu, kita ngomong berapapun harganya kita harus bayar loh demi nyawa itu. Demi seorang diselamatkan. Kadang-kadang kita pergi doain orang jauh di mana. Cuma nemuin 1 orang. Diminta doain di sini jauh banget gitu. Kita tetap pergi. Karena ini panggilan Tuhan untuk kita melayani orang itu. Berapapun harganya, kalau demi jiwa, Anda harus berkorban itu. Anda jangan ukur-ukur dengan apa yang kau bayar. Tuhan akan bayar lunas dan Tuhan gak pernah berhutang bagi orang. Percaya deh, percaya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, dulu saya udah berdoa keliling. Berdua-dua kami doa. Enggak tahu berapa banyak gang-gang manapun. Pakai peta, pakai buku tebal itu. Petanya Pak, itu tuh. Sampai ke Cisarua Puncak, dimanapun. Mau didoakan gini-gini nih. Ayo kita jam berapa ketemu di mana? Dia doain. Sampai di gang-gang di mana-mana. Dan nyasar nggak tahu berapa banyak gitu. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Hari ini, Anda dan saya harus tugas itu. Kalau kita ingin melihat kegerakan Tuhan terjadi di tempat ini. Kalau Anda ingin melihat Tuhan pakai hidupmu. Kalau Anda tidak memulai dengan hal yang kecil yang Tuhan percayakan untuk kau doakan, Anda tidak bisa melihat hal yang lebih besar. Anda lihat apa yang dikatakan Tuhan. Waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memintanya supaya diperkenalkan menyertai dia. Saking semangatnya, saking enaknya gereja, nyaman, gue mau gak kemana-mana, gue ke gereja aja. Tuhan bilang enggak.
Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semua di tempat ini, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Pulang ke keluargamu, ceritakan kepada ayah ibumu, saudaramu, anakmu, menantumu, orang sekampung dan sekitarmu, apa yang telah Tuhan buat dalam hidupmu hari ini. Yang dulu kamu jahat, kacau balau, Anda telah dipulihkan Tuhan karena Dia mengasihi Anda. Ayat paralel dengan kata Zakius. Tuhan kan menemui Zakius juga, ingat tuh. Tuhanku masuk kota Yeriko hanya menemui Zakius. Kita lebih terkenal dengan cerita Zakius daripada cerita ini kan. Padahal sama, Tuhan mengunjungi seseorang yang Tuhan punya tujuan atas hidupnya. Maka itu waktu Yesus ketemu Zakius, aku mau numpang di rumahmu. Waktu dia datang ke rumah Zakius, dia ngomong ini, mulai hari ini terjadi keselamatan atas seluruh keluarga ini. Kebalikan Tuhan ngomong ini, kamu pulang ke keluargamu, ke kampung halamanmu, ceritakan semua apa yang kau alami. Apa yang Tuhan telah perbuat. Bagaimana kasih-Nya begitu besar atas hidupmu. Apa ya? Orang itu pun mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang terjadi buat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Alkitab tidak mencatat setelahnya apa yang diperbuat. Orang itu mulai cerita-cerita, tapi kalau Anda baca Markus 7 ayat 1 dan Markus 8 ayat 1, Anda akan melihat di sana Tuhan melakukan mujizat di daerah Dekapolis. Padahal tadinya dia ditolak. Tuhan menyembuhkan orang tuli di Markus 7 ayat 1. Markus 8 ayat 1, 4.000 orang dikasih makan oleh Tuhan. Disinyalir karena berita Injil yang dibawa oleh orang Gerasa ini. Anda lihat ya. Kan dia udah ditolak Yesus di Dekapolis. Tapi karena ada satu orang yang kerasukan yang dipulihkan itu, yang ceritai tentang Tuhan, Tuhan datang kembali dan melakukan mujizat. Tuhan diterima kembali. Orang tuli itu disembuhkan dan Tuhan mengadakan mujizat, 4.000 orang diberi makan oleh Tuhan. Mungkin hari ini Anda tidak dirantai. Mungkin hari ini Anda tidak dibelenggu. Anda nggak gila. Coba lihat ke kanan, ada yang gila? Atau pura-pura gila? Kalau kita nyanyi gila-gilaan nggak apa-apa lah ya. Terikat, terbelenggu itu nggak harus kita gila, nggak harus kita compang-camping, nggak harus kita dibelenggu dengan rantai. Itu secara fisik ketahuan. Ya. Maka itu untuk mengusir setan memang kita perlu pengalaman dalam pelayanan. Kita tahu menanganinya. Ya. Semakin Anda takut, semakin dia berkuasa. Kalau dia dibelenggu, Anda harus punya iman, Anda bebaskan dia dan katakan duduk diam dalam nama Yesus. Kalau waktu dia lihat ngamuk-ngamuk kan ketakutan kita, betul nggak? Ya, tapi Anda harus tenang menghadapinya. Anda harus yakin dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Anda dilingkupi oleh Tuhan seperti selaput tipis. Ada malaikat Tuhan yang menjagai engkau. Anda harus percaya itu. Bentuk ikatan kita hari ini ingat baik-baik. Mungkin Anda tidak terbelenggu dengan rantai, dengan apapun itu, dengan palung. Mungkin Anda terbelenggu dengan perhambaan tertentu. Anda diperhamba oleh sesuatu. Anda sebenarnya itu diikat. Diperhamba dengan Netflix. Haleluya. Tolong lihat kiri kanan. Haleluya. Drama Korea. Ya. Drama India. Kita tahu orang yang suka drama India, dari nyanyiannya kita tahu. Waktu kita nyanyi tadi, dari goyangannya kita tahu, oh orang ini pasti suka nonton film India. Haleluya.
Ya, kita diperhamba oleh makanan. Kalau nggak ada makanan itu kita nggak bisa makan. Kita diperhamba handphone, ditegur, "Woi jangan main handphone," marah. Ikatan-ikatan yang kelihatan kecil, tapi sebenarnya itu membelenggu hidup kita. Pikiran-pikiran kita yang hanya tertuju kepada hal tertentu, yang bukan terfokus kepada Tuhan, itu sebenarnya belenggu-belenggu. Pagi tadi saya mimpi memang mengusir roh jahat ya. Jam 3 hujan kurang lebih. Bangun saya tidur lagi, saya mimpi loh bener. Udah lama nggak mimpi ngusir setan. Kayaknya saya di satu rumah, orang ngomong ini orang kuat. Ya, saya parkir mobil di tempat itu. Tiba-tiba saya berdoa, saya tengkingin. Tiba-tiba saya melihat satu tanah yang kayak udah dibajak yang siap ditabur. Mungkin inilah orang yang siap tabur pagi ini. Haleluya. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda merasa dalam dirimu gini, yang suka mimpi dunia orang mati. Sebentar mimpi si A, sebentar si B, si C. Orang mati datang pada kita. Ada yang gitu? Angkat tangan kalau ada. Gak usah takut, gak dia apa-apain. Saya nggak minta mimpi itu. Ya, saya paling tanya dia, nomornya berapa. Ada yang gitu tadi? Ada? Ada. Satu, ada lagi yang lain? Atau Anda merasa gini, Anda ketakutan kamu ini nggak beralasan. Ya. Dalam arti gini, mungkin Anda melihat angin yang bertiup, tiup kelapa atau apa kayak gede gitu, Anda tiba-tiba takut. Ada yang gitu? Lihat orang berteriak, langsung takut. Trauma-trauma yang membentuk dalam hidupmu. Lihat mobil jalan cepat atau jalan takut, khawatir. Kekhawatiran yang tidak beralasan. Khawatir boleh, tapi kalau khawatir terus itu Anda terikat. Takut. Gimana nanti ya? Gimana nanti ya? Gimana nantinya? Nah kita ngomong gini, sehari tunggu sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Letak hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nanti Anda tenang dan percaya kepadanya. Dia akan membawa di hidupmu kepada rumput yang hijau. Kepada alir yang tenang. Amin. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu izinkan dirimu dibelenggu oleh hal-hal yang tidak pasti itu? Tuhan kita adalah kepastian. Kita nggak perlu takut dan perlu khawatir. Sekalipun mungkin hari ini engkau nggak punya tabungan. Mungkin hari ini engkau nggak punya banyak secara materi. Engkau nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya seperti orang lain. Tapi kalau hati kita tetap melekat pada Tuhan, kita ngomong ini, Dia yang membentengimu dan memelihara hidupmu. Amin. Ini waktunya gereja mengalami terobosan. Tanda orang yang akan dipakai Tuhan, dalam hidupnya ada kerinduan. Api itu membara dalam hidupnya. Dia nggak pernah capek dalam urusan dengan Tuhan. Itu tanda-tanda Anda akan mengalami revival dalam dirimu. Itu tanda-tanda Anda akan mengalami KKR dalam dirimu. Sebelum Tuhan memakaimu untuk melawat bagi banyak orang. Sendiri aja lemas, gimana Tuhan, gimana? Iblis ngomong, yang gini kita lempar ke jurang aja. Ya, mendingan dia bersama dengan babi. Halo? Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Saya rindu memang. Ada orang pribadi tertentu yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Laki-laki, wanita, anak muda, anak kecil, atau kelompok tertentu mungkin seperti wanita. Ya, kelompok tertentu mungkin anak pengobrat, kelompok tertentu mungkin anak-anak kecil, atau bapak-bapak. Siapapun itu, kita adalah orang yang siap diurapi Tuhan. Urapan itu membuatmu perkasa loh, haleluya. Urapan itu membuatmu berkarisma. Urapan itu membuatmu mempesona. Urapan itu membuat kau berjalan tak terkalahkan.
Daud waktu diurapi Tuhan, dia tidak pernah kalah dalam medan perang apapun. Karena roh keperkasaan selalu bersama dengan Daud. Hari ini saya berdoa, mungkin kita nggak terikat seperti orang Gerasa, tapi kita terikat dengan hal-hal yang menghambakan kita. Sehingga waktu kita banyak habis dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Tapi kita tidak fokus untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kalau engkau punya kerinduan itu, Tuhan akan memulai dari hidupmu untuk melakukan pembangunan di tempat. Tuhan berkati. Haleluya.